Waalaikumsalam. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Pada Elias, ketua kelas, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Elias yang telah memimpin doa. Kemudian, apa kabar anak-anak pada hari ini? Baik. Alhamdulillah, kalau baik semua ya. Ada yang tidak hadir? Sepertinya tidak ada ya, karena semua bangku terisi dengan penuh. Baik anak-anak, hari ini sudah siap belajar semuanya? Siap. Baiklah, kalau siap, kita adakan pretest terlebih dahulu ya. Baik anak-anak, silakan scan kode QR yang ada di hadapan kalian untuk mengerjakan pretest. Waktunya 5 menit dari sekarang ya. Baik Bu. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang masukkan kembali HP-nya di dalam tas. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, sebelumnya Ibu mau menunjukkan sesuatu nih. Iya, ada yang tahu ini apa? Donat. Oke, donat. Sekarang kita cicipi donatnya ya. Makan ya, Bu? Iya, silakan, silakan dimakan. Makasih ya, Bu. Silakan diambil donatnya. Bagaimana rasa donatnya anak-anak? Apakah enak? Manis, Bu. Iya, rasanya apa donatnya anak-anak? Manis. Nah, kira-kira kenapa sih kok donatnya itu kalian bisa merasakan manis? Karena ada gulanya, Bu. Iya, benar banget Kak Yudi, karena ada gulanya. Karena ada gulanya, donat ini jadi manis. Nah, untuk merasakan manis ini kalian menggunakan apa sih? Lidah, Bu. Lidah. Iya, jadi ada lidah yang dapat merasakan manis pada donatnya, ya. Iya. Nah, kemudian bagaimana perubahan tekstur dari donatnya dari sebelum kalian makan dan sesudah kalian makan? Iya, silakan Dewi. Ya, donatnya jadi lebih lembut dan lembut setelah dimakan. Baik, terima kasih Dewi atas jawabannya. Jadi setelah dimakan, donatnya itu terasa lebih lunak dan lebih lembut ya. Ya. Setelah dimakan, donatnya bisa jadi lebih lunak dan lebih lembut. Nah, apakah kalian tahu kenapa donatnya itu setelah dimakan mengalami perubahan tekstur? Ada yang bisa jawab? Ya, Bu. Iya, silakan Dewi. Karena pada saat donat tersebut masuk mulut kita menghaluskannya dengan gigi dan tercampur juga dengan air liur, Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya Dewi. Jadi, setelah dimakan, donat tersebut dihaluskan menggunakan gigi dan dicampur dengan air liur sehingga teksturnya itu menjadi lebih lunak dan lembut. Kemudian apa yang terjadi setelah kita memasukkan donat ke dalam mulut? Apa yang terjadi setelah itu? Ada yang tahu? Saya, Bu. Baik, Jessica silakan. Kemudian donat yang telah halus tadi kita telan dulu sehingga masuk ke kerongkongan dan akhirnya sampai di perut kita untuk dicerna oleh tubuh. Baik, terima kasih Jessica atas jawabannya. Jadi setelah donat itu masuk ke dalam mulut kita terus diteruskan ke mana tadi, ke kerongkongan dan habis itu sampai di perut kita untuk dicerna lebih lanjut ya begitu Jessica. Ya, Bu. Iya, baik, terima kasih jawabannya anak-anak. Jadi ada yang tahu nggak sih pada hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Iya, Ella silakan. Kalau lihat tulisan di kedua papan tulis, kita belajar tentang sistem pencernaan. Iya, benar sekali. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Nah, harapannya setelah mempelajari bab ini, kalian dapat mengidentifikasi organ sistem pencernaan beserta fungsinya. Kalian dapat mengerti tentang proses pencernaan di dalam tubuh itu seperti apa. Kemudian, kalian juga dapat menganalisis penyakit atau kelainan yang timbul dari sistem pencernaan.
kita. Karena itu semua adalah karunia yang Tuhan berikan, oleh sebab itu kita harus beda ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, sekarang untuk menguji pemahaman kalian lebih lanjut, Ibu telah menyiapkan LKPD untuk kalian kerjakan. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan pembagian yang Ibu kasih tahu di minggu lalu. Iya, baik, sekarang boleh dibaca terlebih dahulu LKPD-nya. Nah, sekarang mau Ibu mempersilakan kalian bertanya mengenai soal-soal yang ada di LKPD. Jika kalian tidak paham tentang pengerjaannya, boleh ditanyakan sekarang ya. Karena nanti itu adalah waktu kalian untuk mengerjakan, jadi tidak boleh bertanya lagi kepada Ibu. Karena jika kalian bertanya, itu nanti akan mengganggu kelompok yang lain yang sedang mengerjakan. Baik, kita lihat dari nomor 1 ya. Di nomor 1 apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Baik, sekarang nomor 2 apakah ada pertanyaan? Tidak. Sekarang nomor 3 ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, boleh dimulai ya mengerjakan LKPD-nya. Waktunya adalah 15 menit dari sekarang. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, anak-anak, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Baik, Bu. Baik, anak-anak, sekarang waktunya telah habis. Perwakilan kelompok silakan membuka LKPD-nya ke depan. Baik, terima kasih kalian. Terima kasih ya. Terima kasih Jessica. Baik anak-anak, sekarang waktunya presentasi dimulai dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan nomor 1. Pada kelompok 1, perwakilannya silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait LKPD sistem pencernaan pada nomor 1, yaitu tentang organ sistem pencernaan dan fungsinya. Jadi untuk organ-organ pada sistem pencernaan itu yang pertama kali ketika makanan masuk itu akan masuk ke dalam mulut, kemudian di mulut itu terdapat gigi dan lidah yang akan menghaluskan dan mengumat makanan. Kemudian makanan akan masuk ke dalam kerongkongan yang berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Nah, makanan ini pada kerongkongan terdapat gerak peristaltik untuk menggerakkan makanan bergerak menuju lambung. Selanjutnya itu ada organ lambung, di mana di dalam lambung ini akan mengeluarkan zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Dan di mana selain memecah makanan, asam lambung akan membunuh mikroorganisme yang terdapat pada makanan. Setelah dari lambung, makanan akan lanjut ke dalam usus halus, di mana makanan yang ada di dalam usus halus ini sudah menjadi pasta atau humus dan akan didorong ke usus halus dengan gerakan peristaltik usus. Lalu makanan akan masuk ke usus besar. Setelah nutrisi diserap pada tubuh, semua makanan yang diproses dalam sistem pencernaan manusia akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut tinja atau feses. Dan usus besar ini akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum, dan ketika rektum sudah penuh dan tinjanya di dalamnya sudah siap untuk dikeluarkan, maka tubuh akan memberikan respon dalam bentuk asam-ulas dan akan memunculkan dorongan untuk kita buang air besar. Dan yang terakhir organ itu ada anus, di mana merupakan bagian terakhir dari saluran pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan feses. Baik, terima kasih. Mungkin sekian guys. Baik, terima kasih Elias atas presentasinya. Boleh kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Baik, sekarang dari teman-teman dari yang kelompok lain, apakah ada masukan atau saran untuk kelompok 1? Saya Bu. Iya, Jessica silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, saya Jessica Putri dari perwakilan kelompok 3. Izin memberikan masukan.
Jadi sebaiknya dijelaskan lebih lanjut tentang kelenjar pencernaan, di mana kelenjar pencernaan itu berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan. Contohnya kelenjar ludah, kelenjar hati, dan kelenjar pankreas. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Jessica atas masukannya. Benar sekali kata Jessica tadi ya, kelompok 1 tadi kurang lengkap dalam menjelaskan kelenjar pencernaan. Itu ada 3 kelenjar kan. Yang pertama ada kelenjar ludah, kedua kelenjar hati, dan yang ketiga ada kelenjar pankreas. Baik, terima kasih kelompok 1. Silakan kembali ke kelompoknya. Baik, Bu. Sekarang kelompok 2, silakan kelompok 2 untuk maju ke depan mempresentasikan nomor 2. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan memaparkan hasil diskusi saya bersama teman saya, yaitu kelompok 2, mengenai proses pencernaan. Yang pertama itu ada ingesti, adalah proses memasukkan makanan ke dalam tubuh melalui mulut, gigi, lidah, dan kelenjar ludah membantu dalam proses ini. Yang kedua ada proses digesti, yaitu proses pemecahan makanan secara mekanis dan kimiawi menjadi molekul-molekul kecil yang dapat diserap oleh tubuh. Yang ketiga ada absorpsi, adalah proses penyerapan zat yang telah dicerna melalui dinding khusus kecil ke dalam aliran darah dan simpati. Lalu yang terakhir ada defekasi, adalah proses pengeluaran sisa makanan yang tidak tercerna dari tubuh dalam bentuk feses. Feses ini terdiri dari serat, air, dan bakteri. Terima kasih. Baik, terima kasih Maya atas presentasinya. Kemudian apakah teman-teman yang lain ada masukan untuk kelompok 2? Cukup, Ibu. Baik, jika sudah cukup, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Silakan membacakan pertanyaan ya. Baik, sekarang kelompok 3 akan mempresentasikan nomor 3. Kepada perwakilannya, saya persilakan untuk ke depan mempresentasikan hasilnya. Baik, sebelumnya selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Kak Dede Sutiseni dan satuan mata saya yaitu Fisika Biologi. Untuk yang pertama yaitu kami mendiskusikan mengenai gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama itu ada diare. Diare adalah masalah kesehatan ketika buang air besar itu berair, encer, dan lebih sering dari biasanya. Gejala lainnya seperti nyeri perut, kembung, mual, muntah, dan darah di feses, dan rasa tertahankan ingin buang air besar. Diare bisa disebabkan karena infeksi virus, bakteri, dan juga parasit. Cara mencegah diare bisa dengan menjaga kebersihan, mencuci tangan sebelum makan, dan pastikan saat mencuci tangan menggunakan sabun dan setidaknya selama 20 detik. Cara mengobati yang tepat adalah mengonsumsi obat anti diare dan menghindari makanan tertentu yang dapat menyebabkan diare. Yang kedua itu ada emah, di mana emah adalah rasa tidak nyaman yang dirasakan dalam perut seperti nyeri atau perih. Ini sering terjadi selama atau setelah makan, saat kekenyangan atau terlambat makan. Gejala lainnya itu seperti kembung dan mual. Masalah pencernaan satu ini bisa diatasi tanpa pengobatan medis. Yang ketiga itu ada sariawan. Sariawan artinya adalah jamur Candida albicans yang memang berada di dalam mulut dalam jumlah yang kecil dan pertumbuhan yang tidak terkendali. Namun sariawan juga bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor lainnya seperti cedera, infeksi, atau alergi. Baik, cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan ke ini. Baik, terima kasih Dewi atas penjelasannya. Kemudian dari teman-teman yang lain, apakah ada masukan untuk kelompok 3? Cukup. Baik, jika sudah cukup dan cukup jelas, silakan kembali ke tempat dan sebelumnya kita berikan aplaus dulu. Baik, anak-anak, usai sudah ya presentasi dari ketiga kelompok tadi. Jadi berdasarkan penjelasan dari 3 kelompok tadi, makanan itu dicerna pertama kali masuk lewat apa? Lewat mulut. Baik, setelah itu makanan kemana lagi? Kemudian kemana lagi? Lambung. Setelah di lambung disalurkan kemana untuk diserap? Usus halus. Iya, benar sekali. Setelah diserap oleh usus halus, kemudian kemana lagi makanan itu menuju? Usus besar. Jadi setelah diserap, sisa makanan itu akan dialirkan ke usus besar, dan di usus besar kemudian akan disalurkan kemana lagi? Rektum. Iya, benar sekali. Setelah rektum ke Anus. Baik anak-anak, saya harap kalian dapat memahami pelajaran pada hari ini. Sebelum kita tutup pembelajarannya,
Iya, Maya silakan. Oke, jadi kesimpulan pada hari ini yaitu kita mempelajari tentang sistem pencernaan makanan, yaitu proses pemecahan zat makanan sehingga dapat diserap oleh saluran pencernaan. Nah, organ-organ pencernaan itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Kemudian proses pencernaan makanan itu terdiri dari digesti, absorpsi, dan defekasi. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Maya atas kesimpulan yang telah diberikan. Baik, sekarang untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang telah kita pelajari, silakan kerjakan post-test ya anak-anak. Baik, Bu. Post-testnya telah saya kirimkan linknya di grup WhatsApp, silakan dikerjakan waktunya 5 menit dari sekarang. Baik anak-anak, waktu pekerjaan post-test sudah habis, sekarang masukkan kembali handphone ke dalam tas. Baik, Bu. Terima kasih anak-anak atas kerjasamanya pada hari ini. Kalian hari ini sangat bersemangat dan aktif untuk belajar. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Nah, saya harap semangat kalian ini terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan untuk pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari topik-topik yang baru dan saya harap kalian harus tetap semangat ya. Baik, terima kasih dari saya. Saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini.